biasa. Ya, senang sekali lihat Ibu James sehat, segar ya. Silakan Bu James, waktu dan tempat untuk Ibu James. Ya, pada pagi hari di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan belajar bersama-sama rahasia menanti keajaiban Tuhan. Ya, jadi rahasia menanti keajaiban Tuhan. Untuk menanti keajaiban Tuhan itu ada rahasianya. Ya, saudara kita belajar supaya kita tuh menanti keajaiban itu nggak terlalu lama gitu ya. Saudara, namanya menanti atau menunggu itu pekerjaan yang membosankan. Saya percaya di pagiannya ikut Zoom ini ada saatnya yang kita sedang menanti ya. Saudara, pekerjaan menanti ini betul-betul membosankan. Menggerus energi kita ya. Mancing emosi kadang-kadang. Dan akhirnya kalau kita sudah terpancing emosinya, kita bisa mengambil keputusan yang salah. Bagaimana kita menanti dengan kekuatan yang dahsyat supaya janji Tuhan itu bisa segera digenapi di dalam hidup kita. Ayo kita akan belajar bersama-sama dari Kejadian 2 ayat 4 sampai 8 dulu ya. Saudara, saya dapatkan ayat ini waktu saya dalam keadaan sakit, saudara. Ketika saya membaca dalam Kejadian 2 ini berlama-lama bahkan bertahun, saya merasa biasa ya, memang ini bagaimana penciptaan langit dan bumi ya. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 4 dulu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menciptakan bumi dan langit. Ayat 5, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudara, saya bertahun-tahun juga baca ayat ini dan saya tahu bahwa ini ceritanya tentang penciptaan alam semesta ya. Saudara, tapi ini adalah suatu catatan yang penting. Yang sering kita pikirkan cuma ini wacana belaka ya. Setelah Tuhan menciptakan langit bumi dan akhirnya Tuhan ingin melengkapi ciptaan yang sudah terbentuk ini supaya komplit gitu. Saya bertahun-tahun saya juga punya pikiran yang begitu. Alkitab berkata ketika langit dan bumi sudah terbentuk, langit dan bumi sudah diciptakan, saya percaya kalau Tuhan menciptakan tidak pernah gagal, selalu berhasil dan hasilnya luar biasa. Tetapi setelah langit dan bumi tercipta, coba kita perhatikan, di situ ada 4 kata belum. Ya, sudah lihat ada 4 kata belum. Di sana muncul kalimat, belum ada semak apapun. Belum ada tumbuh-tumbuhan apapun di sana. Belum turun hujan. Yang keempat, belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Jadi ada 4 kata belum, saudara. Kata belum ini berarti sesuatu yang lagi ditunggu. Saudara, kata belumnya ada sesuatu yang kita harapkan. Ya, lihat semak, biar bisa ada hijau-hijau, supaya bisa dilihat seger mata. Lihat pohon, enggak ada. Lihat hujan, enggak ada. Saudara, sering kita ini nunggu-nunggu. Dan belum ada jawaban. Nunggu suami bertobat, belum terjadi.
Nunggu berkat turun, belum terjadi. Nunggu doa, sudah sekian tahun berdoa, belum terjawab, belum terjadi. Sudah doa, sudah apa permasalahan kita, belum terjadi, belum dijawab. Saudara, kata belum ini artinya sedang diharapkan. Sesuatu yang sedang ditunggu. Saudara, dan ini ditulis di dalam kitab Kejadian. Saudara, ada 4. Belum ada semak, belum ada tumbuhan, belum ada pohon. Dan yang keempat yang paling penting yang ditunggu, yaitu belum ada orang yang mengusahakan. Saudara, ternyata yang keempat ini kuncinya, saudara. Yaitu belum ada orang yang mengusahakannya. Jangan cuma kita tuh nunggu lawatan Tuhan terjadi, nunggu janji Tuhan digenapi, sama dengan nunggu semak, nunggu pohon, nunggu hujan, belum terjadi, masih gersang, masih panas. Saudara, kalau kita nunggu-nunggu seperti itu, nanti kita kelewatan dengan apa yang Tuhan persiapkan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam ayat yang ke-7, begitu orang yang ditunggu ini muncul dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, ya, artinya dari debu itu sesuatu yang lemah, ya, dengan nafas menghembuskan nafas hidup yaitu roh Allah dan hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di sini kita lihat bahwa manusia ini begitu lemah, ya, tergantung kepada Allahnya. Karena dia dari debu dan tanah, sesuatu yang lemah, ya, yang mudah hancur debu dan tanah. Tetapi ada roh Allah yang dinapaskan di dalam kehidupan kita. Saudara, berarti kita ini sangat tergantung pada Tuhan. Selanjutnya, terus dikatakan ayat 8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudara, ketika manusia ini sudah nongol, sudah ada, jangankan ada pohon semak, tapi Tuhan membuat taman Eden. Jadi ketika manusia ini sudah muncul, saudara, sudah ada, sudah dibuat, maka dikatakan disitulah ada taman Eden. Yang begitu indah, bukankah ini lebih dari yang kita harapkan? Bukankah ini lebih dari yang kita doakan? Kita kepengennya semak, Tuhan bikin taman Eden. Tapi mesti muncul orangnya dulu, saudara. Karena ini itu menjadi poin penting. Jangan cuma kita menanti keajaiban Tuhan, janji Tuhan digenapi, tapi muncullah jadi orang yang Tuhan dambakan dan Tuhan harapkan. Ketika orang yang Tuhan harapkan, yang ketika orang Tuhan dambakan itu muncul di dalam hadirat Tuhan, semua yang kita nantikan bakal Tuhan lepaskan dan Tuhan beri lebih dari yang kita doakan dan kita harapkan. Saudara, lihat itu begitu ada muncul taman Tuhan disediakan. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Saudara. Dan pohon kehidupan di tengah taman itu serta pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya. Ayat 10. Ada sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yaitu yang pertama namanya Pison, yang yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Ayat 12, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola, ada batu krisopras, ya. Nama sungai yang kedua ialah Gihon yang mengalir ke seluruh tanah Kus. Terus nama sungai ketiga Tigris, yaitu yang mengalir di sebelah barat tanah Asyur. Dan sungai keempat adalah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh membacanya, ya,
Kita tuh nunggunya semak, ya, nunggunya pohon, ya. Tapi Tuhan berkata, Tuhan nunggu manusianya. Ini dahsyat. Kita nunggu kesembuhan, kita nunggu doa belum dijawab, kita nunggu proyek tertender belum terjadi, kita nunggu pelayanan, kita nunggu banyak hal dalam hidup ini yang belum terselesaikan. Kita nunggu janji Tuhan, kita nunggu rencana Tuhan, semuanya ingin tergenapi dalam hidup kita. Tapi Tuhan berkata, baik, tapi aku nunggu kamu. Dan ketika kita yang seperti aku harapkan ini muncul, ya, semua yang kau harapkan bahkan lebih dari yang kau mimpikan, itu Tuhan akan siapkan dan kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan menumbuhkan pohon-pohon, buah-buah yang baik untuk dimakan. Bahkan tanah yang dijalani Adam dijadikan sungai loh, ada 4 sungai. Saudara, sadar enggak? Yang kita harapkan itu yang supranatural, ada hujan turun dari langit, dari atas ke bawah. Ternyata Tuhan bilang, nak, gak usah, aku siapkan hari-harimu jadi sumber yang air yang luar biasa. Tapi aku bukan buat hujan dari atas ke bawah. Saudara, itu baru terjadi pada zaman Nuh. Coba dari Adam sampai Nuh, berapa generasi? Jauh, saudara. Jadi waktu Adam itu tidak pernah lihat hujan. Karena hujan baru turun di zaman Nuh. Tapi sementara nunggu hujan, Tuhan berkata, yang kamu jalani hari-hari ini siap jadi sungai yang dalamnya ada banyak sumber daya, ya, aset kerajaan surga. Saudara, ada sungai Pison. Di sungai Pison ini ada emas. Emas ini lambang kemuliaan Allah yang mahal. Batu-batu yang mahal, ya. Dikatakan ada damar berdola di sungai Pison itu. Apa damar berdola? Getah damar wangi, menyerupai mutiara bening, baunya harum, dihasilkan dari kulit pohon. Simbolnya apa? Harta terpendam. Kulit pohon itu dikupas, keluarlah getahnya sebagai harta terpendam yang Tuhan sediakan bagi kita. Yaitu hikmat, kebaikan Tuhan yang kita cari, simbol sesuatu yang berharga dan sungguh berkhasiat. Dikatakan di dalam sungai Pison itu ada batu krisopas, batu yang mahal, saudara. Dikaitkan dengan kemuliaan, keindahan, kekayaan Allah. Berwarna hijau, dipakai dari salah satu dari 12 batu permata yang menghiasi tutup dada perhiasan imam besar. Kalau di Wahyu 21 ayat 20 disebutkan sebagai batu permata ke-10 yang menjadi dasar tembok Yerusalem surgawi. Dalam Ayub 28 ayat 16 dihargai senilai emas. Saudara, ada sungai Gihon, sungai misterius di Taman Eden, memancar simbol anugerah Allah, kasih karunia Allah yang memancar, tempat di mana Salomo diurapi menjadi raja. Sampai sekarang masih ada. Ada sungai Efrat, simbol kekuasaan. Ada sungai Tigris sebagai sumber utama kehidupan. Semua dilepaskan Tuhan ketika manusia ini muncul. Artinya, yang kita harapkan dari atas ke bawah supranatural, Tuhan bisa melakukan apa yang kita jalani hari-hari ini. Mantap, ada sungai-sungai yang mengalir di dalam perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita yang menuntun kita untuk dibawa kita kepada kemuliaannya. Sesuatu yang mahal. Saudara, satu resources kerajaan surga itu diberikan pada kita. Saudara, sementara kita menantikan ini, itu terjadi, apa yang Tuhan janjikan, ternyata surga menunggu kita. Muncullah Adam yang seperti yang Tuhan harapkan. Saudara, karena
Begitu kita muncul, jadi yang seperti Tuhan harapkan, jadi seperti yang Tuhan mau, lebih dari yang kita harapkan, Tuhan akan kerjakan semua yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya ada kesembuhan, ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan yang mahal semua Tuhan sediakan bagi kita. Kita nunggu semak, Tuhan kasih pohon dan buah yang enak dimakan. Kita nunggu air hujan dikasih sungai Gihon, Tigris, Efrat, Pison. Di dalamnya ada emas, batu, kristopas. Aku lepaskan begitu ada manusia yang diharapkan itu muncul. Ayo, siapa yang hari-hari ini lagi nunggu segalanya, nunggu jawaban doa, nunggu A, nunggu B, nunggu C, nunggu jawaban masalah kita. Sementara kita nunggu, belum ada jawaban, belum dijawab, belum terselesaikan. Surga sedang menunggu saudara dan saya muncul seperti yang Allah mau, seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan yang harapkan. Maka saya percaya Tuhan, kalau kita ada muncul di hadapan Tuhan dengan kondisi kita seperti yang Tuhan mau, maka akan terjadi Tuhan menambahkan semuanya bagi kita. Itu prinsip yang pertama, yaitu munculkan Adam yang seperti yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, prinsip kedua, agar semua yang kita nantikan itu bisa Tuhan jawab. Dan semua yang kita inginkan, yang kita doakan, yang kita rindukan, yang kita nantikan, yang kita harapkan, yang kita tunggu. Prinsip yang kedua, Adam yang bagaimana yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 2, Adam yang segambar dengan Dia. Adam yang serupa dengan Dia, yang serupa dengan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia yang segambar dengan rupa Allah. Adam yang membuka semua aset dengan Tuhan adalah Adam yang se-image dengan Tuhan. Adam yang se-value dengan Tuhan. Adam yang sefrekuensi dengan Tuhan. Adam yang serupa, segambar dengan Dia. Kalau ini terjadi, saudara, kita nunggu semak, pohon, buah-buahan, Taman Eden diberikan pada kita. Kita nunggu hujan yang supranatural, Tuhan berikan yang natural, berkat yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Ada sungai-sungai kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita. Saudara, apa yang kita minta? Yaitu Tuhan, buat saya minta seperti Adam yang serupa, segambar, se-value, sefrekuensi, se-image dengan Engkau, sama dengan kebenaran-Mu. Saudara, apapun yang kita lakukan, jadilah Adam se-image dengan Tuhan. Jangan mirip tetangga, saudara. Tingkah laku kita, attitude kita, sikap kita, ya. Jangan seperti orang lain. Jangan seperti tetangga kita. Buat hidup kita se-value dengan Tuhan. Hidup kita akan berdampak menjadi berkat. Impactful life terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, Adam yang bagaimana? Adam yang rajin bekerja. Adam ini kerja, saudara, kerja terbaik. Kalau kita ditaruh di Taman Eden, saudara, takutnya kita malah nggak kerja. Karena sudah enak semua, saudara. Kita di Taman Eden yang indah. Saudara, kita kalau taruh Taman Eden, takutnya kita nih foto-fotoan, selfie, saudara. Terus masuk di IG, masuk di Facebook, terus di like orang-orang. Saudara, kalau kita ditaruh di Taman Eden, ayo kita kerjakan. Kita bekerja. Adam ini mengelola. Menjadi nenek moyang manusia. Diberi tugas. Kasih nama binatang. Saudara, setelah dia memberi kasih nama binatang-binatang, surga nggak protes, saudara. Nggak koreksi. Surga agree. Ya.
apa yang dikerjakan Adam. Rasanya nggak main-main. Adam, dia do something and do the best. Dia lakukan, memberi nama binatang. Saudara, memberi nama itu nggak mudah loh, saudara. Kasih nama itu susah loh. Itu banyak binatang yang dikasih nama. Saudara ingat nggak waktu kita punya anak, ya? Kita anak pertama, anak kedua, anak ketiga, keempat kalau saya. Itu cari nama tuh susah loh. Ingin yang terbaik. Sampai kadang-kadang beli buku khusus untuk kasih nama. Supaya artinya ini betul-betul baik. Karena nama itu akan sesuai dengan, kita akan menjadi sesuai dengan apa yang kita namakan. Nggak ada kan papa mama kasih nama anaknya Yudas. Belum lagi harus pakai marga. Ada marganya. Nanti papa mamanya sudah setuju, emak engkongnya nggak setuju. Dulu saya pilih Nike, ya. Artinya Nike itu apa? Nike itu artinya kemenangan, penaklukan, kesuksesan, tidak terkalahkan, kejayaan, iman yang tangguh. Saudara, saya kasih nama Nike. Opanya ngotot, nggak mau. Apa Nike? Kasih Unike saja. Loh kenapa? Papi kok dikasih nama Unike? Kan lahirnya bulan Juni, kasih Junike. Dia bilang. Sampai jelimut saya bilang, enggak Nike. Karena Nike artinya kemenangan, kesuksesan, tidak terkalahkan. Saudara. Kasih anak yang pertama, Lucky. Ya. Artinya mujur, untung, selalu diberkati, kebahagiaan. Semua kita bawa dalam doa. Sampai Yogi, Kesia, semua saya bawa dalam doa. Tapi Adam ini kerja betul-betul, saudara. Sampai surga enggak komplain, langsung agree, deal namanya itu. Yang ketiga, Adam yang bagaimana? Adam yang tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Adam meninggal umur 900 sekian. Dan kalau kita selidiki, ada sekian generasi muncul, saudara. Di mana dia mewariskan ke generasi sampai ke generasi. Saudara, begitu saudara lihat. Yang saudara kerjakan tidak untuk diri kita sendiri. Tapi kita bekerja untuk apa? Untuk keluarga kita. Untuk mengalirkan generasi-generasi baik. Negeri kita, kota kita. Ya. Kita bekerja untuk mendoakan kota-kota kita, negeri kita. So, itu membuat value yang berharga yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kita langsung 4 sungai. Saudara, bukan cuma poinnya 1, jangan nunggu keajaiban Tuhan, ya. Tapi ingat, Tuhan menunggu saudara muncul sebagai seorang yang diharapkan se-image, se-value, se-frekuensi, serupa dengan Allah. Saudara, punya ketulusan, mau bekerja bukan untuk dirinya sendiri, mau memberkati generasi yang akan datang. Dan Tuhan akan memberikan semuanya yang terbaik. Ayo mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hari-hari ini mungkin kita lagi nunggu-nunggu. Doa-doa yang belum terjadi, keadaan yang belum membaik, belum ada kesembuhan terjadi, keuangan belum ada target, ya. Semuanya masih belum, doa kita belum terjawab. Tapi ingat, Tuhan sedang menunggu saudara muncul di dalam hadiratnya sebagai orang, anaknya yang se-value dengan dia, yang sefrekuensi, serupa dengan dia. Saudara, begitu kita muncul, Tuhan akan memberikan semua yang terbaik di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, kita percaya, kita jangan nunggu sesuatu, nunggu semua. Tuhan berikan pohon. Tuhan tuh menjawab lebih dari kita doakan. Percaya itu. Mungkin kita berseru, mengapa Tuhan belum dijawab doaku? Mengapa semuanya serba belum? Serba belum. Ingat, hari esok kita tidak tahu. Mungkin itu pertanyaan ada pada saat ini. Mengapa kita tidak tahu hari esok kita? Saudara, jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Serahkan hidupmu padanya. Maka nantikan Tuhan berkarya. Pasti indah pada waktunya. Amin.